Jantungku berdegup kencang saat ini. Pasalnya, aku baru menyadari jika hanya aku yang tertinggal di kantor. Aku terlalu kasihkan bekerja sampai tidak memperhatikan jika semua orang telah pulang dari tadi. Bahkan, rekan-rekan yang satu ruangan denganku tadi telah menyuruhku juga segera pulang saat mereka mengemasi barang-barang mereka. Aku hanya mengiyakan tapi tidak melaksanakan. Pekerjaanku masih tersisa separuh lagi dan besok adalah akhir pekan. Aku tidak mau datang ke kantor di akhir pekan karena ingin beristirahat. Pekerjaanku adalah sebagai seorang pembukuan di sebuah bank swasta, dan hari ini adalah akhir bulan di mana aku harus menyelesaikan semua pekerjaanku. Semua rekan-rekanku memilih untuk mengerjakannya besok dan lembur di hari libur. Tapi aku tidak mau. Sekarang, karena hanya tinggal aku sendiri di kantor, aku baru merasakan betapa sunyinya ruang kerjaku ini. Biasanya banyak suara hiruk-pikuk orang yang bekerja dan bunyi kertas-kertas laporan yang dibuka. Aku meneguk ludah, namun menguatkan diriku sendiri untuk tidak banyak berpikiran aneh. Aku sudah bekerja lama di tempat ini dan sangat familiar dengan suasananya. Perutku berbunyi dan aku melirik jam dinding yang ternyata sudah pukul 8 malam. Sepertinya aku harus membeli makanan di warung dekat kantor. Aku beranjak dari tempatku dan keluar dari ruangan. Tapi setelah melangkah beberapa langkah, langkahku langsung terhenti. Lampu ternyata sudah dimatikan dan hanya menyisakan beberapa lampu kecil yang remang-remang di setiap tangga dan koridor. Walaupun begitu, hal itu tidak terlalu kupedulikan dan aku segera turun dari lantai 3. Lantai 2 di mana ruangan para marketing berada pun sudah gelap. Aku tidak menghentikan langkahku dan terus turun ke lantai 1 di mana biasanya tempat operasional bank bekerja. Pintu depan sudah ditutup pastinya, sehingga aku harus lewat pintu belakang untuk karyawan. Aku melewati meja-meja customer service begitu saja. Namun, baru beberapa langkah terdengar dering telepon yang langsung membuatku terhenti. Dering telepon itu menggema di seluruh ruangan dengan nyaringnya. Siapa yang menelpon malam-malam begini? Kupikir mungkin saja ada salah satu karyawan yang ketinggalan barangnya di kantor dan menelpon untuk memastikan masih ada orang di kantor sehingga bisa menjemputnya. Tanpa ragu, aku langsung berjalan ke arah telepon dan mengangkatnya. "Halo?" ucapku. Tapi tidak ada suara dari seberang. Telepon masih tersambung namun hening tanpa ada suara apapun. Aku mengernyit dan mengulangi lagi. "Halo? Siapa ini?" Tapi tidak ada suara. Sepertinya telepon iseng. Aku langsung menutup telepon itu dan berbalik untuk keluar lagi. Baru saja aku membalikan tubuhku, tiba-tiba telepon berdering kembali. Aku terkejut dan refleks langsung mengangkatnya. "Halo?" Tapi sunyi lagi. Tanpa mengulang, aku langsung mematikan telepon itu dengan kesal dan segera berbalik. Kali ini aku sudah melangkah sekitar 3 langkah, dan telepon itu berdering lagi.
nafas dan sebenarnya malas untuk mengangkatnya. Namun telepon itu terus saja berdering tanpa henti. Mau tidak mau, aku harus menjawabnya. Ketiga kalinya aku menjawab dan hasilnya tetap sama. Tidak ada suara sama sekali. Aku langsung menutup telepon dan mendengus sebal. Namun, tiba-tiba sesuatu terbesit di ingatanku. Kalian tahu tidak? Katanya kalau lembur sendirian di kantor sampai malam, telepon bakalan bunyi tapi tidak ada yang ngomong. Dan katanya telepon akan terus berbunyi 3 kali jika kalian sudah mengangkat yang pertama. Ucapan rekan-rekan kerja yang mengobrol saat makan siang membuatku merinding seketika. Apa ini yang mereka maksud? Gumamku saat itu. Aku segera menggeleng cepat dan menyesali perbuatanku yang mengangkat telepon itu. Aku cepat-cepat berjalan keluar, dan untung saja hiruk-pikuk di luar kantor membuatku lega sekali. Aku segera membeli makananku, dan saat aku melewati pos satpam itu terkejut. Pak Ardi belum pulang. Masih ada orang di dalam, Pak? Tanyanya. Tidak ada, Pak. Tinggal saya sendirian. Nanggung kerjaannya. Jawabku sambil berhenti sebentar. Bapak satpam itu mengangguk-angguk mendengarnya. Oh ya sudah. Kalau sudah selesai kasih tahu saya ya Pak. Saya mau kunci kantornya. Tadi saya lihat motor di parkiran masih ada. Jadi tidak saya kunci dulu. Oke Pak. Aku langsung kembali ke dalam kantor. Mungkin karena perutku sudah lapar, aku tidak peduli lagi tentang gelapnya kantor itu. Aku terus berjalan hingga ke ruanganku dan langsung melahap makananku. Setelah kenyang, aku hendak mencuci tangan. Aku keluar dari ruanganku menuju toilet yang belum dimatikan lampunya sama sekali. Aku masuk begitu saja dan segera mencuci tangan. Namun, tiba-tiba gerakanku terhenti. Ada sesuatu yang membuatku hendak menoleh pada bilik-bilik kamar mandi di sebelahku. Aku tahu jika sudah tidak ada orang di sana. Tapi entah kenapa pandanganku tertuju pada bilik-bilik itu yang telah gelap. Aku baru saja hendak mengacukannya. Namun, tiba-tiba salah satu bilik pintu itu berderit perlahan. Jantungku berdebar. Aku menoleh perlahan dan melihat kembali. Mataku membesar saat aku melihat pintu bilik paling ujung terbuka perlahan. Tanpa aku sadari, jantungku sudah berdentum ria dan aku tidak bisa memalingkan tatapanku untuk melihat siapa yang ada di sana. Pintu terbuka. Aku langsung menghela napas lega karena tidak ada siapapun di dalamnya. Paling cuma angin, gumamku. Aku segera berbalik untuk menyelesaikan cucian tanganku. Namun aku terkesiap. Pasalnya aku memandang ke cermin yang ada di depanku, dan aku terkejut luar biasa melihat seorang wanita dengan rambut panjang sedang duduk di kloset toilet yang terbuka itu. Bulu kuduku langsung meremang seketika, dan aku berlari keluar dari kamar mandi itu secepatnya. Sial, aku tidak menyangka jika aku bakal melihat hantu. Tanpa menunggu lagi, aku segera kembali ke kantor dan mengemasi barang-barangku. Aku memutuskan
memutuskan untuk pulang saja. Dengan terburu-buru, aku langsung mengambil tasku dan membuka pintu untuk keluar dari ruanganku. Aku langsung berjalan cepat ke arah tangga. Brak! Pintu ruanganku yang ternyata tadi kubiarkan terbuka dalam upayaku untuk keluar, mendadak membanting tertutup. Aku terkejut dan menoleh seketika. Jantungku semakin berdegup kencang karena aku kaget melihat ruanganku mendadak sudah gelap gulita. Aku ingat, aku tidak mematikan lampunya karena buru-buru hendak pulang. Pintunya bahkan membanting seperti itu. Panik mulai menjalariku sehingga aku langsung berlari turun ke bawah. Aku bahkan melompati 2 anak tangga sekaligus karena terlalu ketakutan. Tiba-tiba langkahku terhenti lagi. Aku mendengar sesuatu dari lantai 1. Pip, silahkan coba lagi. Pip, silahkan coba lagi. Pip, terima kasih. Bunyi mesin absensi membuat jantungku semakin berdentum kencang. Bagaimana mungkin mesin itu menjawab seperti ada yang baru saja melakukan absensi? Terkadang aku tahu kalau mesin itu sering error dan berbunyi, silahkan coba lagi. Tapi kali ini seperti ada yang mencoba untuk melakukan absen beberapa kali dan berhasil. Aku melongo ke bawah tangga di mana mesin itu menyala. Sialnya tidak ada siapapun yang berada di depannya. Lantas bagaimana itu bisa terjadi? Setidaknya kalau ada orang yang lupa absen dan balik ke kantor untuk absen pun, aku pasti masih akan melihatnya lewat. Tapi di bawah hening sekali, bahkan tidak ada bunyi langkah kaki. Aku akhirnya memberanikan diri untuk terus turun ke lantai 1. Entah kenapa hari ini aku merasa hawa kantor berubah menjadi dingin sekali. Aku bahkan melirik pendingin ruangan yang ada dan melihat semuanya telah dimatikan. Aku sudah tahu ada yang tidak beres sejak melihat wanita itu. Lebih parahnya, karena hawa dingin itu aku mendadak ingin buang air kecil. Ingin rasanya ku tahan, namun entah kenapa rasanya sulit sekali. Akhirnya, kuputuskan untuk buang air kecil di toilet lantai 1 yang dekat dengan pintu belakang. Setidaknya kalau terjadi apa-apa, aku bisa langsung lari keluar dari kantor. Buru-buru aku masuk ke dalam toilet lantai 1 dan menyalakan lampunya segera. Aku mencari bilik yang terdekat dengan pintu keluar dan langsung masuk ke sana karena sudah tidak tahan lagi. Saat aku berhasil menyelesaikan urusanku, aku benar-benar menghela napas lega. Kurapikan kembali celanaku dan aku sudah hendak keluar dari kamar mandi. Namun mendadak mataku menatap sesuatu di lantai. Aku mengernyit dan melihat segumpal rambut di dekat pembuangan airnya. Para wanita memang terkadang tidak menyadari jika rambut mereka sering rontok. Padahal jika dibiarkan seperti itu, toilet bisa rusak nantinya. Keluhku waktu itu. Baru saja aku berpikir seperti itu, mendadak aku teringat sesuatu. Wanita, bukankah aku berada di toilet pria? Bagaimana bisa ada gumpalan rambut panjang di toilet pria? Rasa tidak enak muncul lagi di hatiku, dan aku tidak ingin mengakuinya.
yang sedang menatapku dari atas bilik kamar mandi. Aku tidak ingin melihatnya, namun tubuhku tidak bergerak sesuai dengan pikiranku. Kepalaku malah menengadah ke atas, di mana sekat pembatas antar bilik berada. Lagi-lagi gemetar menjalariku karena aku melihat dengan jelas seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang sedang duduk di atas sekat itu dan menjuntaikan kakinya ke bawah. Wanita itu duduk tepat ke arahku. Aku langsung berteriak dan secepat mungkin keluar dari kamar mandi itu. Aku menghambur keluar begitu saja, dan untung saja pintu belakang tepat berada di sebelah kamar mandi. Aku berhasil keluar dari kantor menakutkan itu. Suara kebisingan dari kendaraan yang berlalu lalang membuatku sangat lega. Aku bahkan menghirup napas dalam-dalam dan langsung bergerak ke arah motorku. Namun, sebelum aku bisa mencapainya, aku mengernyit memandang sesuatu yang berada di atas motorku. Seorang anak kecil botak dan hanya mengenakan celana dalam berwarna putih duduk memainkan setang motorku. Aku tahu dia bukan manusia, dan yang bisa kulakukan adalah langsung keluar dari parkiran dan meninggalkan motorku begitu saja. Aku langsung menuju pos satpam. "Pak, saya pulang, kunci saja pintunya," teriakku. Dan aku tetap berlari ke arah jalan. Bahuku mendadak dipegang oleh seseorang. Jantungku berdegup dan aku otomatis berteriak ketakutan. "Ardi, kamu kenapa? Kok ketakutan begitu?" Aku tertegun mendengarnya dan menyadari jika suara itu adalah suara kakakku. Aku benar-benar merasa lega sekali. "Gak apa-apa, Kak. Kak, aku ikut mobil kakak ya," pintaku cepat. Kakakku heran mendengarnya. "Kakak memang mau jemput kamu. Kebetulan lagi lewat sini. Dan kata ibu kamu belum pulang dari tadi. Kamu nggak bawa motor?" herannya. "Bawa, tapi mogok. Besok saja aku ambil," alasanku, dan aku memilih untuk tidak menceritakannya. Akhirnya aku ikut dengan kakakku pulang. Sepanjang perjalanan aku diam saja, dan kakakku asik mengobrol dengan temannya di kursi depan. Aku hanya sendirian di belakang. Rasanya aku hampir tertidur sebelum tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang janggal. Kakakku mengobrol dengan siapa? Aku ingat dari tadi hanya ada kami berdua dan di kursi depan ada beberapa barangnya sehingga aku duduk di belakang. Tapi kakak dari tadi mengobrol sambil memandang ke sampingnya. Dengan hati berdegup kencang, aku memberanikan diri memandang ke arah kursi penumpang di sebelahnya. Aku terkejut luar biasa dan rasanya hendak melompat dari mobil. Wanita yang tadi kulihat di kantor duduk di sana dan membiarkan kakak terus saja mengoceh. Wanita itu perlahan-lahan memutar kepalanya untuk memandangku. Dan saat matanya yang kosong menatapku, seringai lebarnya langsung membuatku pingsan seketika. Aku tidak tahu apa yang terjadi lagi selanjutnya. Semenjak saat itu, aku tidak mau lagi lembur di kantor sampai malam. Jika teman-temanku pulang, aku juga langsung pulang dengan mereka. Itu adalah kisahku yang paling ekstrim. Diteror semalaman oleh makhluk gaib.